Ya, akhirnya Bank Indonesia ini kan menahan suku bunga acuannya di tengah berbagai tantangan yang ada saat ini dan juga di tengah bagaimana upaya untuk bisa mempertahankan rupiah ya untuk bisa kuat untuk melawan dolar Amerika Serikat. Mungkin kita bahas sedikit dulu Bu, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan keputusan dari Bank Indonesia untuk menahan suku bunganya? Ya, baik. Kemarin kita sudah dengar bahwa suku bunga BI 7-day repo rate ya ditahan di 5,75%. Nah, ini kita melihat juga bagaimana kondisi eksternal di luar global ya. Kita tahu saat ini dengan ketidakpastian yang tinggi, geopolitik, kemudian juga dipilihnya Trump dan sudah menjabat sebagai presiden dan kemudian kebijakan makro dan kebijakan politiknya di sana, ekonomi politiknya untuk membuat Amerika great again. Ya, dan Trump menerapkan tarif kepada negara-negara yang menjadi partnernya gitu ya. Nah, dengan tarif ini yang kemudian kita langsung beberapa hari setelah pelantikan dia langsung beraksi gitu ya, membuat ketegangan atau uncertainty lagi lebih tinggi gitu. Dan kalau kita lihat di sini pun kita akan lihat bahwa ada potensi atau resiko bahwa eksternal yang tinggi ini Indonesia pun juga bisa ada potensi resiko capital outflow yang akan mengarah ke Amerika Serikat sehingga ini juga akan berdampak terhadap nilai tukar kita gitu ya. Nah, kalau kita lihat selama kondisi ini nanti mungkin mereda gitu ya, mungkin ada ruang mungkin ya buat central bank itu juga akan akomodatif untuk pertumbuhan kita. Baik, tapi kalau Anda sendiri melihat di tengah adanya peluang ya pemangkasan suku bunga oleh The Fed di tahun ini, kita lihat The Fed nampaknya memberikan sinyal untuk memangkas suku bunganya sebanyak 2 kali di tahun ini, dan juga kalau kita lihat ada peluang juga bagi Bank Indonesia untuk memangkas suku bunganya, walaupun kita tidak tahu apakah sebetulnya Bank Indonesia mengikuti langkah-langkah dari The Fed atau tidak. Yang jelas Bank Indonesia memang mengambil langkah sebagai upaya dari penguatan rupiah melawan dolar Amerika Serikat. Tapi menurut pandangan Anda, akan berapa banyak sebetulnya Bank Indonesia melakukan pemangkasan suku bunganya diproyeksikan di tahun ini? Oke, kalau kita lihat ekspektasi untuk penurunan The Fed ya pada tahun ini, mungkin memang tidak akan sebesar sebanyak yang diperkirakan sebelumnya. Karena kita tahu sendiri dan tadi sudah saya sampaikan bahwa kebijakan tarif Trump ini kemudian akan membuat imported inflation dan inflasi di Amerika juga akan mungkin diekspektasikan tinggi. Sehingga The Fed ini nanti bisa mungkin tidak menurunkan sebanyak yang diperkirakan sebelumnya. Sehingga dengan potensi ini dan tadi arus modal banyak ke Amerika yang mana kita tahu dengan spread suku bunga yang mungkin jauh ya tinggi di Amerika dibandingkan di negara-negara berkembang atau negara-negara maju lain, arus modal akan balik menuju ke Amerika Serikat. Dan ini menjadi pertimbangan bagi kebijakan bank sentral tidak hanya mungkin di Indonesia, di seluruh dunia dan juga Indonesia ya, bahwa mungkin tidak akan melihat situasi di mana suku bunga juga mungkin akan tertahan atau bisa pun kalau ada ruang untuk turun juga akan melihat bagaimana kondisi eksternal ini apakah kemudian nanti akan membaik, apakah mungkin misalnya dengan kebijakan kemarin yang DHE ini juga membuat nilai tukar kita baik kalau dijalankan dengan efektif. Baik, lalu melihat potensi efektivitas jumlah stimulus yang diberikan Bank Indonesia ya untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2025 ini seperti apa potensinya dan juga sebetulnya insentif-insentif seperti apa yang perlu diberikan terkait dengan upaya untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Apalagi kalau kita lihat ada target 8% yang harus dikejar. Bagaimana tanggapan Anda? Betul. Ya, jadi memang kan kebijakan Bank Sentral tidak hanya maksudnya dia menempuh suku bunga ya, suku bunga acuan yang ditetapkan setiap bulan. Dan juga ada kebijakan makroprudensial yang mana kita tahu beberapa waktu lalu pun juga sudah berjalan ada insentif makroprudensial yang dikeluarkan. Jadi dengan keleluasaan atau insentif terhadap sisi makroprudensial ini yang ditetapkan oleh kebijakan Bank Sentral, Bank Indonesia dalam hal ini membuat ruang untuk supply dari kredit juga bisa lebih besar gitu ya,
Sehingga dengan supply kredit yang tinggi ini ya, atau ada potensi bahwa bank juga bisa menyalurkan kredit ya ke sektor-sektor prioritas, terutama tadi kan hanya diuntukkan kepada sektor prioritas dan juga mendorong sektor properti. Baik, sektor-sektor prioritas menurut Anda nih secara prospek ini seperti apa? Ya, kalau kita lihat ya di program pemerintah dan prioritasnya sudah salah satunya jelas bahwa ada beberapa sektor-sektor prioritas. Contohnya misalnya hilirisasi ya, sektor industri, UMKM, lalu pariwisata, kreatif, dan ini yang rasanya perlu didorong dan menjadi tujuan ya, support gitu ya, yang bisa menggerakkan perekonomian kita. Baik, jadi artinya Anda melihat memang secara potensi atau peluang ini kita masih sama-sama akan melihat ya langkah-langkah dari pemerintah juga terus dinantikan seperti apa dukungannya mungkin kepada sektor-sektor misalnya sektor perbankan dan lain sebagainya. Lalu melihat dukungan Bank Indonesia yang besar di tengah adanya risiko perlambatan ekonomi dan menurut Anda sendiri untuk sektor ekonomi digital ini kan untuk saat ini menjadi salah satu boleh dikatakan penopang begitu ya. Nah, Anda melihatnya untuk sektor ekonomi digital di tahun 2025 ini prospeknya seperti apa? Apakah akan menarik di tengah berbagai tantangan atau seperti apa? Ya, memang sektor digital ini sebenarnya adalah salah satu key drivers ya dari pertumbuhan ekonomi. Kita tahu bahwa ingin mencapai 8%. Nah, namun memang selama ini hanya tumbuh misalnya 5%. Berarti kan kita nggak bisa mengandalkan business as usual. Yeah. Jadi ada sumber pertumbuhan baru yang harus didorong. Salah satunya ekonomi digital. Dan kalau kita lihat di saat-saat beberapa tahun lalu bahwa pandemi kemudian memberikan dampak yang besar ke ekonomi kita, digital lah yang kemudian dalam tanda kutip menolong dan memberikan dukungan ya untuk agar kegiatan ekonomi ini berjalan dengan tumbuh dengan baik gitu. Nah, dari sisi digital ini pun juga menurut saya dengan digitalisasi ekonomi membuat efisiensi dari transaksi yang tadinya mungkin perlu cost tinggi untuk transportasi. Nah, kemudian transaksi secara digital baik itu secara perdagangan, keuangan ya, mendorong akses keuangan lebih besar lagi, itu adalah kunci utama dari produktivitas yang bisa didorong di sektor untuk pertumbuhan ekonomi kita.